Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Palembang Info, kembali lagi dengan aku Dwiki Adiputra di Cindo, cerita inspiratif dulur kita. Rasanya sudah lama kita tidak bertemu ya. Udah berapa minggu nih ya kita nggak ketemu. Dan hari ini kita akan ngobrol lagi tentang salah satu pemuda. Ya masih muda sih, masih muda kayak? Iya, iya. Masih muda ya. Jiwa muda. Jiwa muda ya. Umur hanyalah angka. Salah satu sosok inspiratif yang besar di dunia fashion, siapa lagi kalau bukan Kak Fajar dari Jama Jama Project. Ya, halo. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Kak Diki. Terima kasih udah ngundang sini ya. Luar biasa. Ini sudah lama sebenarnya mau ngundang Kak Fajar, tapi waktunya kayaknya belum pas ya baru ini nih. Ya, thank you. Kak Fajar, jadi terima kasih juga udah hadir di Cindo ini Kak. Ya. Ini adalah hari ini kita bakal ngobrol tentang perjalanan Kak Fajar dalam dunia fashion gitu. Kan kalau anak-anak muda, anak-anak komunitas gitu ya, nak baju Kak Fajar. Buat lihat Kak Fajar. Sablon Kak Fajar. Nah, kan di Jama-Jama Project. Kak, kenapa Kak Fajar memilih jalan untuk memulai dunia usaha di dunia fashion? Ya. Sekali lagi terima kasih tim Palembang Info, Kak Dwiki udah ngundang ke sini untuk bisa kami menceritakan ini. Semoga ada ada sesuatu hal yang bisa maunya bisa diambil positifnya. Ya mungkin ya. Sesuai cerita inspiratif. Iya, siap. Jadi kalau balik di awal kenapa milih masuk ke bidang usaha atau dalam hal ini fashion khususnya konveksi ya. Kayaknya bukan kami yang memilih, kayaknya sih konveksi ini yang memilih yang memilih kami. Ya. Jadi sebelum ini kan pernah kerja jadi karyawan lah di sebuah perusahaan perkebunan HTI, hutan tanaman industri, hampir 6 tahun di situ, dari lulus kuliah sampai 6 tahun, kemudian merasa bosen hidup di hutan, kepengen keluar nyari kerjaan di kota lah yang ada peradabannya kan. Kayaknya pun 6 tahun dalam hutan. Bener dalam hutan gitu 6 tahun. Ya pulang sebulan sekali lah gitu. Karena pertimbangan keluarga, udah ada anak kan, kayaknya nggak ini di hutan terus tua, nggak bisa ngelihat anak ntar gitu kan. Cobalah nyari kerja di kota ini, ternyata nggak nemu gitu untuk background dari kehutanan dan pengalaman di kehutanan tuh nggak ketemu lah. Singkat cerita akhirnya nyari usaha yang ya tujuan awalnya bukan mau bikin bisnis atau mau jadi pebisnis besar ataupun ya, cuman untuk nyari penghasilan aja gitu. Awalnya dari percetakan, souvenir, undangan segala macam itu, kemudian buka warnet, fotografer juga pernah, walaupun di pinggiran kecil-kecilan kan. Nah, sampai akhirnya bikin kaos. Pertama tuh dari maklon lah, atau kita resell dulu, bikin desain terus produksinya di tempat orang lain gitu. Nah, dari situ ternyata tuh ketemu kayak kliknya gitu, klopnya kayaknya di bidang ini nih yang asik untuk ditekuni ya. Untuk tekuni. Akhirnya ya singkat cerita akhirnya masuklah di bidang ini, beli mesin dulu namanya mesin printer DTG, direct to garment, untuk cetak kaos satuan. Jadi kami cukup simpel ngambil pasar yang bisa gitu, yang bisa ya dari satuan. Dan kalau sekarang tuh istilahnya start small lah, dari apa yang kita ngerti start small, jadi tanpa resiko, nerima orderan by PO, artinya orang udah DP dulu masuk, itu kan sangat minim resiko. Nah, ternyata pada perjalanannya ini bisa di scale up ya gitu. Nah, akhirnya ya alhamdulillah bisa sampai sekarang gitu. Mungkin bertahan itu lah. Ya, di konveksi Jama-Jama ini ya kayak. Ya bertahan dan semoga masih terus berkembang gitu. Amin.
Nah, kalau dari Riki. nama sendiri, ini biasanya kalau konveksi kan konveksi apa gitu ya, Iya. konveksi apa. Nah, ada apa di balik Jama-Jama ini namanya? Nah, jadi seperti tadi juga ya di bidang kaos kayaknya bukan saya yang milih, nemu kayak si kaos lah yang nemuan kami, nama juga bukan kami yang bikin. Oke. Jadi nama ini akhirnya pemberian dari konsumen pelanggan kami gitu. Dulu nama kami itu Creative Clothing. Sangat generik nama itu kan, kreatif. Kami waktu warnet tuh Creative Net. Kemudian waktu souvenir toko kreatif souvenir gitu. Kemudian fotografer. Nah, itu nggak sempat dikasih nama itu. Karena nggak pede itu. Jadi cuma nerima kayak 3 kali orderan apa lah gitu. Nah, pas buka yang untuk kaos Creative Clothing. Tapi hampir 5 tahun mungkin 6 tahun ya nggak ada yang kenal nama itu. Dari 2013 ke 18 atau 19 tuh nggak ngerti orang taunya kamu bikin kaos di mana, di Jama-Jama, di sablon Jama-Jama, atau di gang Jama-Jama gitu, Pelaju. Akhirnya pada 2019 itu kami mulai kayak berpikir untuk rebranding kan, kayaknya dari Creative Clothing, logo warna-warni, terus namanya terlalu generik itu nggak diingat orang, malah ingatnya di nama gangnya itu si Jama-Jama tuh. Setelah kami cek, Jama-Jama kan berasal dari bahasa Komering kan, artinya tuh sama-sama gitu, artinya bersama-sama secara filosofis. Oke, kita bisa berkembang sama-sama atau kita berkarya sama-sama gitu kan. Terus dicek lagi di nama lorong, bahkan nggak ada lagi gitu di Palembang nama gang yang sama. Kalau kayak misalnya di sini misalnya nama bunga gitu ya, Gang Mawar apa itu mungkin di tempat 1, 2, 3 ada ya. Di Jama-Jama tuh nggak, kayaknya di Palembang ya cuma di satu Pelaju. Tempat itu aja di Pelaju itu. Berarti dari awal ini nama lorong itu Jama-Jama. Nama lorong Jama-Jama awalnya tuh. Oke. Jama-Jama tinggal kami tambahi Jama-Jama Project. Ya udah, Project Jama-Jama, dicek di Haki juga nggak ada. Akhirnya kami daftarin sebagai merek dan sudah tersertifikat merek sekarang, difasilitasi dulu Kemenparekraf ya. Gitu ceritanya si Jama-Jama. Sekali lagi jadi itu nemu ya nama itu yang ngasih malah konsumen kan. Konsumen mungkin nanya di mana Jama-Jama gitu. Iya. Lorong mana, nama lorong itu kan. Sampai sekarang mungkin Dwiki pikirnya yang tempat kami lah yang Jama-Jama tuh. Iya. Si lorongnya jangan-jangan dinamai karena ada kami mungkin kan. Oh, ternyata bukan nama ini yang memilih Fajar. Berarti memulai awal konveksi dari 2013 ya, akhir kreatif tadi ya, kreatif clothing. Kak, mungkin ini menjadi pertanyaan lumrah lah ya. Gimana awal memulai usaha ini, kan pasti tidak mudah kan? Anak muda zaman sekarang ketika banyak peluang sebenarnya untuk kita membuka usaha gitu ya. Tapi kan kebanyakan terbentur oleh nanti nggak laku, nggak ada modal, pasarnya gimana, nanti takut nggak konsisten. Nah, dari Kak Fajar sendiri ketika awal tahun 2013 memulai bisnis profesional lah ya di baju tadi ya, sudah ada pertanyaan di baju, ini apa yang mendasari Kak kok ini bakal oke nih bisnis ini? Jadi itu tadi ya, dulu awalnya itu cuman dari melihat potensi ke diri apa yang kita bisa. Nah, saya tuh merasa bisa di Photoshop, ngerti lah. Terus punya selera maksudnya di kaos kayak gitu. Dari dulu mungkin belum kenal ada istilah thrifting kan. Ya kalau di sini BJ lah, kalau dulu di Jawa ya ada bekas kan, barang bekas atau apa tuh udah seneng gitu dengan
ngelihat brand-brand dari luar yang dalam, walaupun dalam bentuk apa yang baju bekasan kan, kita udah ngeliat tuh hoodie kaos. Kemudian lagi eranya distro itu juga ngikutin gitu. Dari 2000-an kan era-era kaos-kaos distro disebutnya kan, yang lokal. Nah, kalau itu yang brand luar kan, surfing kan. Di lokal gitu banyak lah di era 2000-an itu. Nah, terus kayaknya paham gitu di bidang kaos, ngerti ini kaos bagus, terus bisa desain. Nah, mulai cuman dari situ aja kayaknya bisa ngelayani pembuatan kaos gitu, satuan dari pelanggan di warnet. Dulu masih ada warnet kan. Nah, dari pelanggan situ misalnya yang suka game apa ya, Dota, PB gitu kan, gitu kita coba bikin desainnya. Terus dari yang klub bola, misalnya fans klub bola, kita bikin ini edit desain. Nah, ada juga yang akhirnya dari kayak geng-gengan itu sekolah atau geng-gengan lorong dulu tuh. Nah, kita bikinin itu aja seragam gitu ya. Simple, dari satu orang nyebar ke mulut, akhirnya bisa kemudian anak-anak bikin di situ. Jadi intinya tadi mulai dari potensi apa yang kita miliki, namanya, terus start small. Kami sangat nggak muluk-muluk, mulai dari kecil aja gitu. Dari yang satuan, kami nggak ngambil kayak misalnya sekolahan, kampus atau perusahaan yang itu masih kayak di luar jangkauan kami gitu, masih kayaknya belum mampu secara modal, kan harus banyak kan secara kapasitas gitu. Tapi dari yang satuan aja, yang anak-anak satu itu tadi, ternyata di situ justru nemu celahnya gitu. Akhirnya dengan satuan harga lumayan bagus, secara apa namanya, margin itu bagus dibanding massal. Jadi kalau mungkin ibaratnya bisa separohnya ya, atau bahkan 3 kalinya itu. Misalnya produksi massal 1000 piece mungkin setara dengan di kami produksi misalnya 300 piece gitu. Marginnya sama gitu. Oh, ternyata walaupun sedikit tapi satuan itu si marginnya tuh cukup tinggi. Nah, di situ bisa ini ya, cukup menguntungkan ya gitu. Dari dalam setahun setengah bahkan kami mampu beli mobil pertama kami itu di setahun setengah itu dari buka kaos satuan itu dulu. Terus mulai bangun tempat. Nah, itu juga kita nggak expect ya sebenarnya, karena target awal tadi kan cuma untuk mendapatkan penghasilan untuk ya biaya hidup sehari-hari aja gitu. Dari satu orang sendirian berdua, kemudian bisa rekrut tim yang gabung. Nah, alhamdulillah sekarang sudah 30 orang lebih di Jama Project. Alhamdulillah. Itu sih. Berarti dari dulu hanya sablon ya, berarti apa ya, kalau bahasa bisnisnya tuh kayak beli baju dari baju polos gitu ya. Baju polos dulu dari cukup simple. Dari luar ada desain sablon. Dari situ aja. Gitu ya. Kalau sekarang kita udah bisa bikin kaosnya sendiri dari nol. Dari bahan sampai dengan dari bahan kita baju. Jahit sendiri. Nah, untuk sekarang masih bertahan dengan kaos atau sudah merambah ke yang lain? Sekarang kami jadi selain kaos, jadi sudah ada jersey apa sport ya, sportwear, printing itu Sublime, dan berbagai macam produk turunannya lah. Kayak Sublime kan printing bisa batik printing, kemudian hijab printing, tas printing, pokoknya yang printing kain itu kita bisa semua. Dan mayoritas revenue kami bahkan sudah dari Sublime itu, yang awalnya tadi cuman kaos saja. Kaos print, terus sablon kaos, akhirnya malah ketemu ininya
pendapatan terbesarnya itu dari printing sublim. Dari printing sublim itu. Tar, kalau nggak salah aku ada di jersey satu yang Ada. dari zaman nih. Itu jersey jersey yang merah putih Indonesia ya. Itu Oh iya waktu desain dari itu. jama-jama kan. Itu kalau nggak salah udah 2 tahun aku pakai terus pas di acara 17-an. Oh Itu iya. kaos andalan kan makanya enak. Nah lalu seingat aku pernah baca kalau nggak salah Kak Fajar sudah sempat mengikuti nasional ya. Itu mungkin bisa ceritakan sedikit. Itu apakah penjuaraan atau ke turnamen apa? Oh, jadi kami itu gimana ya? Kita kan UMKM nih banyak perizinan ngurus ini itu, ada di pajak segala macam ini itu kan. Selain kita sebagai ini pembayar pajak, pemerintah kan banyak program-program pembinaan UMKM kan. Iya. Itu yang akhirnya harus kita imbangi lah, kita bayar pajak terus, coba kita nyari itunya, duitnya dari pajak kita tuh dari pemerintah itu tadi kan, gimana caranya gitu. Karena kami punya prinsip usaha tuh cukup menghindari bank, opsi kredit bank itu sangat terakhir lah, kalaupun terpaksa banget mungkin gitu. Alhamdulillah sampai sekarang kita belum pernah pembiayaan bank untuk usaha. Jadi gimana caranya kami nyari pembiayaan modal tanpa bank untuk bisa berkembang? Salah satunya dengan mengikuti program-program pembinaan UMKM dari pemerintah. Dan setiap sekarang apalagi kan setiap kementerian tuh punya program, bahkan setiap BUMN perusahaan tuh ada programnya CSR, ya yang masuk CSR, ada juga macam-macam itu. Nah kami ikuti semua karena semangatnya itu tadi kepingin nyari tambahan modal tanpa pembiayaan bank. Nah ikutlah itu dari tahap regional sini. Di regional waktu itu 2021 kita ikut di Dinas Perindustrian ya, yang bekerja sama Seripo tuh ada namanya IKM Sumsel Award. Nah, alhamdulillah 2021 kami juara pertama untuk kategori fashion, Jama-Jama Project, dan itu akhirnya dibuka akses yang berhubungan mungkin bantuan perizinan, bantuan lain, terus akses pasar juga. Kami diajak misalnya pameran ke berbagai tempat, waktu itu ke Jogja juga pas Covid. Nah di 2022 nggak nyangka kami itu ternyata masuk lolos kurasi di Anugerah Bangga Buatan Indonesia. Itu secara nasional di Jakarta, dan waktu itu cukup spesial juga di Hotel Mulia. Kita dapat gala dinner bersama para menteri-menteri, salah satunya waktu itu ya ada Opung Luhut masih menteri kan, kemudian yang Pak Tito Kepala Sumsel, Menparekraf, BUMN segala macam. Nah itu kami dapat kategori juga, ada juga teman dari sini Songket itu, pas kami berdua dari Palembang bisa sampai di nasional situ 2022. Nah, berarti itu luar biasa perkembangan dari Jama-Jama ya, Kak Fajar. Nah, tapi yang menarik tadi kan di tahun 2021 2022 ini kan Indonesia waktu saat itu kan sedang Covid gitu. Iya betul. Semua bisnis menurun ya dari pendapatan. Ya rata-rata. Nah, apakah pendapatan fashion dalam hal dari zamannya project itu stabil atau juga menurun? Nah, pada awal-awal itu termasuk juga kita kena dampak cukup ini ya, signifikan. Mungkin 2-3 bulan pertama kita benar-benar gelap, nggak tahu akan sampai kapan, akan gimana gitu kan. Itu waktu itu kami bahkan merumahkan misalnya tim separuh-separuh, jadi kami minta pengertian, gaji itu 50% dan jam kerja juga jadi 50% gitu. Akhirnya kayak sehari masuk sehari enggak gitu dulu dibikin gitu. Kita cukup
apa ya, bingung juga kan mau gimana seperti apa, sampai akhirnya ternyata muncul permintaan masker. Nah itu pakai kain kan masker. Di gudang itu numpuk sisa kain. Nah dari situlah yang mulai kami jadiin masker. Nggak ada jahit kaos lagi kan, kaos bahkan ya nggak ada lagi acara event atau apa untuk kaos itu. Dulu masker itu lumayan gede juga, per bulan bisa 10.000 minimal, 10.000 piece, bahkan 10 sampai 20.000 piece masker kain jahit. Nah dari situlah mulai bangkit lagi kan, terus mulai kerja normal lagi, dan muncul tren sepeda. Komunitas itu kan mulai kita bikin juga kaos, bikin ini jersey sepeda itu ya. Waktu itu ya kuncinya ternyata adaptasi, yang kita harus cepat adaptasi gitu. Nah di situ akhirnya malah justru 2021-22 itu kita naik cukup pesat dengan nambah banyak mesin. Dari COVID itu nambah mesin darat, nambah mesin sublim itu 2022, bahkan dalam setahun kami ada invest 4 mesin besar di sublim DTF. Kami jadi vendor produksi pertama yang punya mesin DTF di Palembang. Kami datengin itu 2020 akhir, kemudian 2021 sublim. Kami juga sebagai vendor pertama yang produksi kain skala cetak kain itu skala besar, gede, besar. Ini juga mungkin kita akan masukin laser cutting yang bisa untuk kerudung dan untuk jersey. Itu mungkin juga akan jadi yang pertama di Palembang juga sih, karena kayaknya yang lain belum ada laser cutting itu. Kita selalu semangat itu terus inovasi. Scale up terus sebenarnya. Berarti yang di saat COVID tadi ya kebanyakan ya rata-rata usaha menurun, nggak tanya ada kita malah ada celah naik. Berarti di situ kita Kak Fajar berarti bisa melihat peluang ya Kak ya, karena mungkin kemarin kan masker kain itu kan ya tidak hanya sekali pakai ya, bisa dicuci, dan banyak berarti permintaannya dulu ya. Iya. Nah, lalu yang menarik dari Kak Fajar tadi adalah mampu untuk kita beradaptasi. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang marketing deh ya, Philip Kotler deh, Bapak marketing dunia itu kan sekarang sudah masuk ke 6.0. marketing 6.0. Iya. Dulu aku ingat ketika baca buku Philip Kotler tuh di tahun 2019 tuh masih 4.0. Ternyata dalam rentang waktu kurang lebih 6 tahun sudah masuk ke 6.0. Nah ini kan berarti perubahan yang sangat signifikan. Nah dari Kak Fajar sendiri gimana caranya kok bisa sustain, bisa meningkat di era gempuran yang sekarang serba online semua? Nah itu cukup ini juga ya, maksudnya ini saat ini untuk masalah sustain ini kami lagi sedang diuji cukup berat juga di operasional produksi ini awal tahun ini, mulai dari 2025 ini. Nah kita lagi tahapnya tuh kayaknya harus perlu revolusi, karena butuh cepat ini solusi untuk sustain tadi, menyelamatkan tadi. Kalau dari segi marketing sebenarnya kami aman gitu, nggak kekurangan order. Alhamdulillahnya ya, nggak kekurangan order, artinya secara marketing kami nggak ada masalah. Tapi di operasional yang kami jadi trouble, ternyata kapasitas produksi kami itu nggak mampu atau nggak optimal itu memenuhi orderan, kapasitas orderan tuh. Padahal kami ya segala macam itu, misalnya nambah penjahit, nambah mesin, invest di tim, nambah apa-apa itu, ternyata
ada yang lupa kami siapkan, yaitu sistem. Sistem operasional itu jujur agak berat di kami itu. Dari nol tadi nggak nyangka bakal gede, kemudian gede, kita upgrade terus, nambah alat, nambah orang, sistemnya lupa. Akhirnya sekarang mungkin titik meledaknya itu si sistem itu nggak mampu melayani kapasitas yang sekarang gitu. Akhirnya deadline banyak telat, komplain banyak di situ, ya banyak lah. Akhirnya kami agak mundur sedikit di marketing, kami kendorin, kami takut bahkan sekarang nggak bisa stop orderan. Kami waktu itu sampai misalnya diundur waktunya di itu, tapi orderan ada terus masuk tanpa kami melakukan itu marketing lagi. Nah, mulai step back itu mundur supaya lebih kita benahi dulu di sistem operasional. Target kami September ini clear semua gitu. Kami secara terbuka juga kebetulan di forum ini untuk semua pelanggan kami, customer kami yang mungkin akhir-akhir ini pelayanan kami itu agak kurang memuaskan. Kami sangat memohon maaf. Kami lagi terus berbenah. Mudah-mudahan di September ini kita sudah bisa revolusi gitu. Bukan kemarin yang demo-demo itu ya, tapi ini diri kami sendiri gitu Kalau bahas demo, ini nih saya butuh manggil satu lagi narasumber nih yang dulu tadi. Nah, bahas politik terus. Jadi kami sadari bahwa untuk memperbaiki sistem di internal kami sangat butuh cepat, dan itu adalah istilah yang paling pas yang memang revolusi gitu, karena butuh cepat dan segera kan. Kalau nggak bisa berlarut, kita ini ke konsumen juga kan. Ini aja banyak didatengin ini konsumen yang deadline-nya telat, dipakai acara. Kadang saya pernah marah kemarin, kena marah kepala dinas misalnya, ini sampai terus harus nganter sendiri ke kota, luar kota, orderan beresin satu-satu, jadi PR juga sendiri gitu. Nah, dari situ demi itu tadi, sustain tadi, dibalikin itu demi sustain. Secara marketing enggak, tapi secara operasional yang butuh pembenahan. Oke, berarti memang di dalam membangun sebuah bisnis tadi kayak kita memang butuh yang namanya sistem, kayak tim, dan juga dari SDM dan juga alatnya berarti ya. Betul. Wow, berarti luar biasa. Jadi teman-teman ya, ini jama-jama ini sudah sedang melakukan revolusi ya. Insya Allah di bulan September makin gas terus berarti ya di jama-jama. Kak, aku sempat aku lupa ya di bulan-bulan apa, mungkin tahun kemarin aku sempat melihat ada yang menarik dari jama-jama, bukan dari kaos tapi datang dari kemeja. Oh iya. Aku nggak tahu pernah berapa kali melihat di salah satu event bazar gitu, ada stand jama-jama yang paling banyak orang datengin itu gara-gara ada baju kemeja yang sangat unik, yang ada kapal selamnya, ada monperanya, ada monpera dan lain-lain. Nah, ini ide dari mana Kak Fajar membuat kemeja? Karena ini benar-benar sangat menarik Kak, kemeja ini. Jadi waktu itu kita kan pernah kolaborasi sama Aspek ya, Asosiasi Pengusaha Pempek Palembang, dan kita pameran di Jakarta waktu itu di Sarina. Jadi karena event itu apa yang yang dibawa tuh bikin apa ya gitu. Akhirnya kepikir itu pempek, yaudah karena kita kolaborasinya sama pempek, bikinlah itu kemeja tema-tema itu pempek sama ikon-ikon wisata di Palembang atau Sumsel ya. Dan itu
Bagaimana orang-orang ini kalau aku melihatnya ketika ada event ataupun ada apa paling rame di jama-jama ini. Nah, kalau dari income-nya dengan ada inovasi yang tadi menghadirkan kemeja dengan nuansa pempek, kemeja dengan gambar pempek atau kemeja bentuk pempek. Dan juga ada berapa destinasi wisata di Sumsel. Nah, itu bagaimana respon dari masyarakat, Kak Fajar? Ya waktu itu ya pas pada saat pameran di Jakarta sih cukup lucu gitu, bagi masyarakat tuh lucu, unik gitu. Kemudian akhirnya juga jadi apalagi kalau misalnya di Jakarta ya pada pameran itu kayak jadi bentuk nostalgia loh. Misalnya yang pernah tinggal di Palembang, yang pernah dinas di Palembang itu melihat itu lucu ya, terus pempek gitu. Ada icon-icon itu juga dalam bentuk kemeja printing gitu. Nah sayangnya kami nggak mampu memanfaatkan momentum itu, maksudnya untuk terus rutin gitu membuat desain-desain lagi gitu, karena disibukkan dengan operasional dari si konveksi tadi kan. Padahal si kaos atau ini kemeja baju tadi, kemeja yang tema-tema lokal ini Palembang itu padahal bisa jadi ini sendiri, brand sendiri gitu untuk buat mungkin merek sendiri kayak kaos oleh-oleh atau itu produk souvenir oleh-oleh gitu. Cuman karena kita masih fokus di produksi tadi, si momentum itu tuh sampai sekarang belum bikin lagi, malah yang desain baru itu kayak mati itu. Nah mungkin itu tadi ya karena kami kekurangan tim kreatif mungkin salah satunya. Nah untuk mengatasi itu, mulai awal September kemarin kami ada rekrut tim baru yang juga tetangga di sini. Itu mungkin nanti untuk bisa membantu ini bagian dari revolusi tadi juga, untuk perbaikan jama-jama sama untuk menghadirkan ide-ide segar atau ide kreatif itu, yaitu yang banyak malang melintang juga di ini event-event Palembang kan. Yaitu ini Pak Dodot masuk nggak? Pak Dodot ini MC di mana-mana ini beliau ini. Yang isi musiknya yang ini. Boleh say hi dulu? Oh, boleh. Halo, say hi. Boleh masuk. Nah, jangan dekatnya sama grup nih, mirip. Ini mumpung dikasih di forum Palembang Inforot kita ini. Jama-jama? Belum tahu. Jaya. Nah, Dodot. Atau enggak? Pak Dodot, sudah berapa lama Anda menekuni bisnis fashion ini, Pak Dodot? Kalau untuk menekuni fashion ini, ini tanggal 4 Pak Dodot. 4 hari berarti. Kalau dimulai dari tanggal 1. Oke. Apa yang point of interest dalam waktu dekat nih ya? Kejutan apa yang bakal dibuat? Ya, untuk membuat kejutan ini sebenarnya jujur saya yang terkejut. Untuk masuk ke inframe itu terkejut. Hostnya juga terkejut. Kayaknya hostnya belum dapat briefing kan? Belum dapat briefing ya? Sebagai orang, kok tumben bapak ini kesini. Dan aku baru nggak, tadi baju orang kok jadi baju hitam sekali. Ya jadi ini resmi untuk diajak bergabung di tanggal 1. Sebagai apa ya? Kalau nyebutnya lucu sih, Palkon lah, Palkon.
Serius. Jadi ini memang namanya lucu, tapi ada singkatannya. Apa tuh? Ada apanya? Kepala konveksi. Kepala konveksi. Iya. Pertama ditawarin dan galak dah jadi Falcon. Lucu nian kataku ini. Kayak, weh, bermain ya, main-main lah pasti ya. Tapi ternyata serius. Sampai akhirnya kami ketemu, ngobrol, jalan, dan cerita, dan mendengar target lah ya. Target omset yang sangat mengejutkan ini. Ternyata akhirnya setelah dipikirkan, wah ini menarik ini tantangan ini. Dan akhirnya mencoba untuk bergabung dan resmi di tanggal 1. Selamat. Ya. Oh iya, selamat, terima kasih. Nah, sebenarnya kan ini kan kesibukan masih ada di radio tuh, di Global Radio, di IGN ini, MC, event-event. Nah, itu nampaknya bakal saya lepas semua. Karena ini gajinya besar, bro. Ay, gawat ini. Lah kena tekong ini berarti. Tapi mungkin sekaligus untuk ngumumin lah Global Radio untuk pamit. panik kadang-kadang radio. Agak ngiri-ngiri juga ya masalah pamit global ini ya dari IGN ini. Oke, jadi masuklah menjadi Falcon. Jadi Falcon. Dari Falcon, Namanya sangat lucu itu. Kepala kayaknya ini namanya. Tapi memang serius aku di WA memang kayak itu, serius itu ngomongnya. Ini memang jabatan khusus untuk di jama-jama? Enggak khusus untuk kau memang. Sebelumnya enggak ada itu jabatan itu. Iya. Aku mikir di CV tuh Cak Mano 2025 menjadi Falcon. Wah, tadi obrolan kalian udah enak loh. Udah serius, udah kan. Terakhir Cino kakak ini ngundang si Ari Cihoy kemarin terakhir. Jabatannya unik ya. Falcon. Makanya aku sempat ngomong juga nih sama anak-anak radio. Teman-teman, kata aku mungkinan agak sedikit membagi waktu dengan Global Radio. Karena sudah resmi ada diajak gabung oleh jama-jama. Dan di situ sebagai Falcon. Karena anak-anak kayak ngejokes. Pasti ngelucu lah, pasti bohong lah. Ini serius kata aku, lihat ya. Aku bakal upload tiap hari kata aku. Sampai aku kayak itu loh, meyakinkan ini. Seriusan. Dan ada beberapa orang yang sambil ngomong ya cuma kayak gimmick aja, main-main. Karena kebenaran kami berdua ini kan mirip. Sama-sama sering pakai kupluk dan rambut gondrong. Betul. Oh. Sekarang aku beda ke pakai topi. Iya, dulu kalau ketemu masih gondrong, agak wajar. Banyak yang ngomong bukan lagi mirip sih. Ada anak radio sampai sekarang taunya kami kembar. Oh iya. Ada salah satu. Jadi ngomong pas aku upload kami foto berdua, ada yang ngomong, kakak kembar ya? Iya kata aku. Aku kalau diomongin selalu menjawab iya. Dan tidak pernah menolak. Nah, aku ke WA tuh, cuman kayak ini. Kan benar kan ada apa itu? Tidak bohong. Kembar sampai ibu kandung pun aku. Ibu kandung aku ngomong, kapan kau nak ngisi di sekolah? Ngisi apa? Kata gue itu kacanya MC. Oh bukan, itu bukan aku. Ayo dong, ini anak kau. Masa tidak tahu dia gimana dia? Aku memang pernah ngisi di sekolah waktu itu kewirausahaan kan. Itu kan akun pakai kupluk kayak ini. Oh, ini kan akun jama-jama, bukan Dodot Cidut. Ya tapi ini kau kan, lah masih dipaksa atau? Nah, jadi ini masuknya Kak Dodot sebagai Falcon sebagai bentuk apa ya? Revolusi lah ya, revolusi ya, tadi, dari jama-jama tadi. Berarti masuk nih bridging aku dengan kemeja unik tadi. Stop. Iya. Nah, PR besar ini. Ya. Pertama tuh beres-beresi komplainan wong, dia yang dimarah-marahi wong, dia ngadepinya. Ya, jadi bilang sebagai tumbal lah ya. Aku lihat listnya itu kan banyak nih. Iya. Orderan dari jama-jama tuh banyak banget. Banyak, pas lihat wah banyak yang deadline. Wajar langsung naik ke jadi kepala tadi ya nggak? Langsung ke kepala langsung ke Falcon gitu. Jadi kalau wong nak marah kan biar dia ngadepinya biar
ajak ketawa we. Fajar mahal bayarannya. Ya. Jarang-jarang, selalu sangat jarang yang galak nerimo Iya. gawean cuma untuk dengerin marahan wong. Tapi aku baru tahu loh, ini sebenarnya tugasnya itu ya. Iya sebenarnya. Tidak disebutkan di job desk kan. Iya. Kayaknya perlu direvisi di kontrak itu, ada tupoksinya deh itu. Sama pertama kan tanggal 1 aku belum diumumin tuh di situ. Ini lucu juga nih. Tanggal 1 tuh aku pertama kali kerja di Jama-Jama itu sebagai Intel. Iya. Pola lagi Cuma tegak-tegak. Jadi beberapa teman-teman yang belum tahu aku kayak kakaknya apa ya? Intel dari mana ya? Tanggal 2. Hmm. Tanggal 2 rencananya pengen harusnya diperkenalkan. Ternyata Kak Fajar sama keluarganya baru pulang dari Jawa. Jadi belum sempat dikenali. Hari kedua tetap jadi Intel. Hari ketiga dikenalin sama Kak Fajar sama istrinya, ada Yulia juga. Ngobrol dikenali sama tim, udah disampein. Nah, itu ada salah satu yang aku kaget. Menyebutin masalah omset untuk per tahun. Ngobrol kami, perjanjiannya bukan segitu. Pas dengar lagi, lebih besar. Pokok maksud aku tuh banyak dan aku panik di sini. langsung pressure ya. Iya, bener. Yang mana aku tuh belum banyak tahu gaweannya tuh apa. Terus yang aku tahu akhirnya dapat omsetnya ternyata jauh lebih besar dengan yang diobroli kami bertiga. Oke. Nah, kalau dari Kak Fajar sendiri, kenapa memilih Kak Dodot? Nah, itu. Betul. Beda sih? Sip. Jadi itu tadi ya, kami tuh merasa buntu, maksudnya kayaknya sudah harus butuh seseorang atau orang yang bantu mikir kayak gitu. Bantu mikir maksudnya. Ya karena itu tadi berbagai permasalahan atau kebutuhan operasional yang timbul, akhirnya yang nggak bisa sendiri, bakal pecah pala misalnya gitu kan. Sempet ada nawarin teman sekolah gitu di Jawa itu kan, terus kemudian beberapa teman di sini sudah coba-coba dikontak juga gitu, sampai akhirnya tadi cuman dari WA yang tiba-tiba kayak dia tuh muncul aja gitu, ngorder ID card. Cuman itu ngorder ID card. Nah, si Dodot itu order ini, terus aku tawarin situ langsung ya? Dot galak nggak jadi Falcon ini. Nah ternyata diseriusi maksudnya tuh, apa nih Kak, apa nih tugasnya tuh, apa harus ngapain, apa jobnya tuh apa kayak itu. Nah terus ya sudah, kita ketemu langsung datang. Nah kalau yang lain pernah ditawarin tuh nunda-nunda. Iya, kayak misalnya yang teman saya Jawa lama mikirnya tuh, aku saling nunggu ternyata itu. Terus yang lain kemarin ditawari juga belum sempat ketemu. Nah si Dodot nih langsung ketemu aja besoknya, langsung kita ngobrol ini. Oh mungkin kayak ini, sempat sambil pindah-pindah juga, diajak room tour sampai diajak terus, akhirnya makan dan cuman butuh semalam. Langsung besok oke. Aku tinggal pergi ke Bandung karena ngurus kerjaan juga kemarin. Nah udah, singkat ceritanya gitu. Jadi memang butuh cepat, aku harus cepat bergerak, kita harus mulai ini kayak itu. Ya sudah, jangan semalam. Nyari Kak Fajar, bukan Kak Fajar nyari. Iya, tiba-tiba nge-WA dia ya. Dari tim juga ya. Iya. Ternyata kalau kita nyari itu susah, maksudnya bingung gitu ya. Nah kadang tuh cukup itu tadi, coba jangan terburu-buru gitu. Selalu tahu-tahu ada datang situ kan, tiba-tiba nge-WA saya itu ditawarin gitu. Pas dicari tuh nggak nemu gitu, nggak pernah kepikir. Iya.
kadang kayak itu ya, agak aneh juga ini. Wah, ya tapi intinya ini sebuah perjalanan ya Kak Fajar ya. Di masa titiknya ini adalah sudah sampai di titik revolusi, datangnya Kak Dodot sebagai pahlawan. Ya, tumbal. Harusnya sih harapan baru aku. Harapan. Ya, bisa gitu. Lagi itu. Lagi itu. Ada harapan baru. Aku nih beberapa hal ini lah mulai panik nih, panik oleh suami istri. Pokoknya minimal kantor kita tuh kayak kantor Jarum itulah. Jasa. Aku nih apa? Tukang apa? Disuruh makan Kan kamu sering ke situ kan? Iya. Aku juga pernah kan. Nah ini kayak inilah harus minimal itulah. Itu salah satu. Kamu ngomong Kak, kayaknya kita harus ada ruang tamu deh. Karena ruang tamunya di bawah pohon mangga. DPM ya, di bawah pohon mangga ya. Ya jadi ya semoga dengan hadirnya Falcon yang baru ini ya menjadikan Jama-Jama menjadi lebih scale up lagi ya. Semoga ya sistemnya sudah mulai terbentuk menjadi lebih baik lagi, desainnya juga makin oke. Dan PR untuk Jama-Jama untuk Falcon ini tolong ejo ke meja tadi ya, yang unik-unik tadi ya. Jangan pempek dan apa? Dan wisata tadi ya, kayak mungkin kedepannya bisa lebih banyak lagi untuk minatnya anak-anak muda. Oke, mungkin terakhir ke Fajar. Mungkin akan ada pesan nih untuk teman-teman generasi muda warga Palembang Info gitu ya. Cak mano nak mulai usaha, jangan takut. Mungkin ya itu dari pengalaman Kak Fajar tadi. Mungkin Kak Fajar ada motivasi lah untuk teman-teman muda nih di Palembang ataupun di Sumsel. Jadi kalau kami sih itu tadi aja, pokoknya berani coba, terus mulai dari potensi apa yang kita miliki, sama start small aja sudah gitu. Untuk anak muda tuh ya itulah paling aman tuh, start small lah. Jadi kita kalaupun gagal juga kecil resikonya, kalau berhasil itu akan jadi pondasi bisnis yang lebih kuat gitu dibanding ya kalau misalnya modal ada sih enggak apa-apa langsung gede gitu kan, misalnya kita tuh pewaris ya enggak usah start small. Tapi kalau perintis ya simple itu aja lah, mulai dari apa yang potensi apa yang kita ada, sama ya mulai dari kecil aja lah gitu. Oke. Berarti intinya kita mulai dari kecil. Sebelum mulai dari kecil tuh berarti ada keinginan dan niat dulu kayak untuk membangun suatu bisnis ataupun usaha kayak gitu Fajar ya. Oke. Nah, tadi ini salah satu ya dari Kak Fajar nih ya, ada kaos baru nih untuk Cindo ya. Besok aku nunggu desain baru dari Falcon yang baru. Ini adalah tolong desainkan baju untuk hostnya Cindo yang bagus. Ya. Nah, ini sudah oke. Aku minta besok rame ke galau. Katanya lagi putih yang PR ini Falcon. Ya, nanti ini kan kata Cindo. Cerita inspiratif. Dulur kita. Nanti buat Cindo cinta dong. Cinta dong. Oke, warga Palembang Info terima kasih banyak telah menonton. Kak Fajar terima kasih banyak. Terima kasih. Kak Dodo terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk Jama-Jama Project ya, udah ini ada baju baru nih untuk host gitu ya. Dan juga terima kasih juga untuk Universitas Indo Global Mandiri yang telah menyiapkan studio yang luar biasa megah dan mantap ya. Oke, see you untuk di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Bye bye. Ya.